Garo versus Suryu, siapa yang lebih kuat di antara mereka? Atau kalau Garo dan Suryu bertarung, kira-kira siapa yang bakal menang? Nah, gue yakin pasti di antara kalian semua pernah kepikiran hal tersebut. Karena emang mereka berdua ini kan sama-sama seniman bela diri muda yang sangat kuat. Jadinya wajarlah banyak yang penasaran siapa yang lebih kuat. Nah, kebetulan di manga One Punch Man sebelumnya, kita sempat diperlihatkan perintah Neo Heroes yang menyuruh Suryu untuk memburu Garo. Tapi sampai sekarang, sayangnya kita belum bisa ngelihat aksi tersebut karena memang di minggu kemarin manganya itu libur. Oleh karena itu, di video ini gue bakal ngasih gambaran tentang pertarungan antara mereka berdua. Ini bakalan 100% terjadi sama kayak manganya nanti. Tapi at least kalian, karena kebetulan scene ini pernah terjadi di webcomic One Punch Man. Tapi bukan berarti ya di webcomic. Langsung aja lah kita masuk ke dalam pembahasannya. Pertarungan pertama, jadi punya gambaran lah kira-kira siapa yang lebih kuat di antara mereka. Jadi yang pasti pembahasan ini mengandung spoiler. Kalau kalian gak masalah dengan spoiler yang akan gue ceritakan ataupun gue sebutkan nanti, Garo versus Kroco yang pakai battle suit, Garo easy win. Ya, ini sih udah bisa kita tebak dengan mudah ya. Kalau misalnya siapapun yang melawan Garo, itu kalau misalnya dia adalah Kroco, udah pastilah Garo itu menang dengan telak dan sangat-sangat mudah. Karena kan kita semua pun tahu ya seberapa kuatnya Garo ini. Jadi mau battle suit ini bisa meningkatkan kekuatan dan kecepatan, itu nggak akan ada pengaruhnya sama sekali lah untuk Garo. Dan di sini terlihat dengan jelas kalau misalnya ketika Garo dikeroyok sekalipun oleh beberapa orang, Garo itu cuma perlu satu serangan ke mereka semua aja, sampai pada akhirnya dia bisa memenangkan pertarungannya dengan sangat-sangat mudah. Jadi ini sih bukan pertarungan ya kalau misalnya di antara Garo dan beberapa Kroco ini. Garo versus Suryu bias. Suryu kesulitan setelah beberapa counter attack dari Garo, dan Suryu mendeteksi adanya bahaya bahkan ketika Garo belum pakai 50% kekuatannya. Nah, disinilah kita langsung diperlihatkan Garo versus Suryu ya. Tapi Suryu yang di sini itu belum memakai kekuatan battle suit-nya, battle suit yang diberikan oleh Neo Heroes. Jadi bisa dibilang pertarungan yang di sini ini itu masih bener-bener murni bela diri di antara mereka berdua ya. Tapi ketika Suryu menyerang dengan beberapa kali ya kepada Garo, Garo itu sempat melayangkan beberapa counter attack. Walaupun memang sebenarnya counter attack dari Garo pun nggak kena Suryu juga, dan beberapa serangan dari Suryu pun jarang juga kena Garonya. Cuma memang ada satu counter attack yang dimana ketika Suryu akan menyerang menggunakan kedua tangannya, di sini Garo langsung nge-react, langsung ngepegang kedua tangan Suryu ini dan langsung menendang Suryu pakai kedua kakinya. Yang dimana hasil dari kedua tendangannya Garo ini membuat Suryu mundur beberapa langkah, atau bisa dibilang ini beberapa meter sih, karena emang mundurnya cukup jauh. Nah, ketika Suryu itu udah mundur beberapa langkah atau beberapa meter ini, dia terpaksa harus memakai beberapa barang-barang yang ada di sekitar dia. Yang kebetulan di belakang dia itu ada mobil paket, yang dimana kan Garo ini sekarang kerjanya jadi tukang paket ya. Jadi pasti ada truk-truk paket lah di sini. Nah, Suryu itu memakai salah satu truk paketnya ini untuk menyerang Garo, yang dimana ya serangan ini terbukti efektif. At least sedikit lah efektifnya lah untuk mengenai Garo. Walaupun pada akhirnya Garo pun fine-fine aja dan melancarkan serangan kedua pakai kakinya. Nah, di sini Suryu mulai merasakan nih adanya peningkatan kekuatan lah, bisa dibilang dari Garo yang sebelumnya sama Garo yang setelah kena serangan dari truk tadi ya, yang Suryu gunakan untuk menyerang Garo. Nah, di sini dia mulai merasakan kalau sebenarnya Garo itu belum memakai 50% kekuatannya, tapi dia itu udah mulai worry gitu, atau dia itu udah mulai, wah ini bahaya nih. Kalau misalnya gua bakalan terus-terusan kayak gini, ini bakalan bahaya. Di sini kita masuk ke Garo versus Suryu Battle Suit, yang dimana di awal Suryu mendominasi karena berhasil mengagetkan Garo, tapi karena kemampuan Garo adalah adaptasi, jadinya nggak butuh waktu yang lama agar dia bisa keep up dengan kecepatan dan kekuatan Suryu mode Battle Suit ini. Nah, di sini kita akhirnya diperlihatkan Suryu yang memakai kekuatan dari Battle Suit, yang dimana sesuai sama yang gue bilang tadi, kalau kekuatan dari Battle Suit ini ketika udah aktif ya, itu bisa meningkatkan kecepatan dan kekuatan penggunanya. Ini mana ya terlihat dengan jelas ketika Suryu memakai kekuatan ini dan menyerang Garo untuk pertama kalinya. Di sini Garo kelihatan kaget gitu dengan serangan Suryu yang memang tiba-tiba cepet banget. Tapi walaupun Garo itu terlihat kaget, di sini kita bisa lihat dengan jelas
kalau beberapa serangan Suryo ini berhasil ditangkis sama Garo. Ya, ini memang Garo itu basically emang gak masuk akal sih. Karena kan memang refleksnya dia itu memang bener-bener sangat-sangat amat terlatih. Karena kan ya bela diri yang dia pelajari itu adalah kecepatan refleks ya, refleks dan counter attack. Jadi kita nggak bakal aneh lah ngelihat Garo yang refleksnya memang secepat itu dan masih bisa melancarkan counter attack. Nah, di sini kita diperlihatkan kalau misalnya Suryo itu kelihatannya kayak mendominasi pertarungan. Karena kan Garo itu di sini kita lihat modenya defensif ya. Garo itu sama sekali nggak menyerang Suryo di titik ini. Oleh karena itu, di sini kita ngelihat kalau misalnya Suryo itu kayaknya mendominasi nih pertarungannya. Tapi ketika kita semua berpikir seperti itu, yang dipikirkan oleh Suryo itu berbeda sama sekali ya dengan yang kita semua pikirkan. Karena memang dia tuh ngerasain kalau misalnya Battle Suit ini performanya gila-gilaan dengan cukup drastis lah bisa dibilang. Tapi yang lebih gilanya lagi, dia tuh ngelihat kalau misalnya Garo itu sama sekali nggak kesulitan untuk menghadapi kecepatan dan kekuatan yang Suryo miliki saat ini. Dia tuh melihat kalau misalnya Garo itu bergerak dengan kayak udah menebak gitu apa yang bakal terjadi pada serangan selanjutnya, apa yang bakalan dikomboin sama Suryo ini. Serangan-serangan semuanya tuh bisa ditangkis dengan sangat-sangat sempurna oleh Garo. Jadi di sini dengan jelas ya kita bisa ngelihat kalau misalnya Garo itu bukan berarti dia nggak nyerang, dia itu bakalan kalah, tapi Garo ini di sini lagi observe lah, lagi ngeliat lah apa yang bakal Suryo lakukan, teknik-tekniknya seperti apa. Jadi dia tuh lagi mempelajari teknik-teknik Suryo dan menahan semua serangan Suryo dengan sangat-sangat sempurna. Walaupun di sini Suryo sekali lagi ya pakai battle suit dia, pakai kemampuan dari battle suitnya yang meningkatkan kecepatan dan kekuatan. Nah, akhirnya karena Suryo merasa kesulitan untuk bisa memenangkan pertarungan ini, jadi dia mencoba memakai fitur spesial dari kostum battle dia, dimana fitur ini hanya diberikan kepada para pemimpin Neo Heroes. Akhirnya kita masuk ke Garo versus Suryo yang limited release. Disinilah perbedaannya cukup besar, karena Garo sama sekali nggak bisa membalas ataupun menahan serangan Suryo yang terlalu cepat dan akurat. Nah, ini yang menjadi perbedaan di antara semua pertarungan yang tadi ya. Karena di sini Suryo itu mencoba menembus limiternya pakai salah satu fitur yang memang dikhususkan untuk para leader dari Neo Heroes. Nah, di sini terlihat dengan jelas kalau perbedaan kekuatan itu sangat-sangat jauh ya. Dari yang sebelumnya kekuatan biasa, kekuatan normal Suryo, terus kekuatan battle suit-nya Suryo. Di sini ketika battle suit-nya limited release itu sangat-sangat jauh perbedaannya. Di sini kita bisa lihat dengan jelas kalau serangan Suryo itu semakin cepat, semakin akurat, dan semakin kuat juga. Yang dimana ini gila banget sih. Yang dimana kan Garo itu tadinya bisa menebak serangan Suryo dengan sangat-sangat akurat ya. Bisa menahan serangan Suryo itu kayak dia memprediksi masa depan gitu. Awalnya kan kita ngelihat Garo itu memang segila itu kan. Kemampuan adaptasi dia, kemampuan defense dia. Tapi di sini kita diperlihatkan dengan jelas seberapa OP-nya kekuatan dari battle suit-nya Suryo ini. Karena di sini Suryo bener-bener mendominasi pertarungan. Bukan kayak sebelum-sebelumnya ya, yang dia mendominasi pertarungan tuh kayak cuma gimmick doang lah, karena Garonya nggak mau nyerang gitu. Di sini itu sama sekali bukan gimmick. Di sini Garo pun ketika dia mau menahan serangannya, ketika dia mau defense, ketika dia mau counter attack ataupun mau apapun itu, di sini Garo bahkan nggak sempat untuk ngeriak. Di sini Garo bahkan nggak sempat untuk memproses sebenarnya apa yang terjadi gitu. Kenapa serangannya kok datang bertubi-tubi? Yang dimana ini semua dikarenakan oleh kecepatan dan keakuratan yang ditingkatkan oleh battle suit-nya ini, yang dimana ini mode limited release emang se-OP itu sih. Jadinya di sini bener-bener Suryo mendominasi pertarungan, mulai dari semua pukulan dia kena, mulai dari semua tendangan dia kena, pokoknya serangan dia itu bener-bener mengenai Garo dengan sangat-sangat telak. Literally semua serangannya ya, semua serangannya itu mengenai Garo. Nggak ada satupun serangan Suryo yang berhasil untuk ditangkis ataupun dihindari oleh Garo. Jadi bisa dibilang mode ini itu bener-bener sangat-sangat OP ya. Karena yang tadinya Suryo itu merasa kesulitan sama Garo yang mode 50%, di sini Suryo langsung terlihat sangat-sangat mendominasi ketika pertarungan itu masih berlanjut. Nah, ketika dia udah melancarkan semua serangan yang sangat-sangat cepat tadi terhadap Garo, disinilah mulai terjadi masalahnya. Karena sayangnya mode ini nggak bertahan lama dan langsung overheat. Yang dimana bisa dibilang battle suit ini masih setengah cacat ya, karena kan memang belum sempurna lah bisa dibilang. Karena Suryo
Suryu pun ketika serangan bertubi-tubi tadi, dia itu sebenarnya nggak mau melakukan sebanyak itu. Dia tuh nggak mau melakukan serangan yang over gitu, nggak mau kayak terus-terusan. Dia itu sebenarnya mencoba untuk memberhentikan serangan dari Battle Suit ini. Walaupun sekali lagi dia sendiri yang pengen nyerang ya. Nah, akhirnya ketika dia mencoba untuk menghentikan serangannya, ya kostumnya malah rusak gitu loh. Kostumnya malah rusak dan ya serangannya terhenti dengan sendirinya. Akhirnya ketika serangannya udah berhenti, ketika udah calm down lah bisa dibilang ya. Di sini kita bisa ngeliat kalau Garo itu udah tumbang. Tapi ketika Garo tumbang itu baru beberapa detik doang lah kita ngeliat ya Garo tumbang kayak dia tuh udah kalah gitu kelihatannya ya. Tapi tiba-tiba Garo bisa bangun lagi. Ini gila sih. Tapi ya sebenarnya ini nggak gila-gila amat sih kalau misalnya kita udah ngeliat beberapa episode sebelumnya ataupun chapter sebelumnya ya. Yang seperti kita semua tahu juga kalau salah satu kemampuan Garo itu mirip-mirip kayak Metal Bat lah. Yaitu adalah dia itu bisa semakin kuat waktu semakin terancam nyawanya. Jadi kan ini gila banget ya. Garo itu memang sekuat itu sih, emang gak masuk akal sih. Jadi bisa dibilang Garo itu belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Karena kan pertarungan itu harus terhenti gitu. Garo ini belum bener-bener kekuatannya belum bener-bener dia keluarin loh. Dia tuh baru defend doang gitu loh. Sedangkan Suryu saat ini kondisinya itu udah nggak bisa bergerak lagi karena kostumnya yang overheat. Akhirnya di sini ketika Garo akan menyerang Suryu, sayangnya pertarungannya terhenti karena salah satu tukang paket atau bisa dibilang bosnya Garo lah ya di sini datang gitu. Jadi pertarungannya terhenti karena Garo harus bekerja coy. Tapi hasilnya basically Garo yang menang lah ya. Dari semua pertarungan tersebut kita bisa ngeliat lah kalau misalnya Garo itu yang memenangkan pertarungannya. Karena walaupun Suryunya belum terluka, walaupun Suryunya masih bisa berdiri dan masih bisa ngomong, masih sehat lah basically. Walaupun Garonya yang malah terluka. Di sini kan kita bisa ngelihat dengan jelas kalau misalnya Suryu itu udah nggak bisa bergerak karena kostumnya yang overheat, karena kostumnya yang berhenti lah, terhenti gitu, rusak kostumnya ini. Jadi pemenang dari pertarungan Suryu versus Garo itu dengan jelas clear ya, Garo yang menang. Bahkan ketika Suryu udah ngeluarin limiternya dengan kostum dibantu kostumnya itu, Garo tetap nggak bisa dikalahin. Dan di sini Suryu itu dengan jelas ya mengatakan kalau misalnya Garo itu lebih kuat dari dia. Itu memang sangat-sangat pertarungan yang sangat gila lah. Dan dia pun mengakui ketika ditelepon ya sama atasannya yang di Neo Heroes itu, dia bilang kalau misinya gagal karena Garo itu lebih kuat dari bayangan dia dan kostumnya ya basically rusak gitu. Kesimpulannya adalah pertarungan ini dimenangkan sama Garo ya. Bahkan menurut gua kalau misalnya Suryu nggak pakai kostumnya, Garo itu menang dengan cukup telak lah bisa dibilang ya. Karena Garo dengan semua pengalamannya, dengan semua kemampuannya, Garo itu jauh lebih kuat daripada Suryu lah. Oke, mungkin segitu dulu aja ya video dari gua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau misalnya kalian suka. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.